Beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, abangku. Nah, oke. Bang Juma beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Iya, beliau Nabi dan Rasul menurut Bani Israel. Bang Juma, Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan Yesus atau tidak, Pak? Kalau saya enggak sama. Oh, enggak sama ya, oke, Iya. enggak sama. Berarti Nabi Isa kalau diutus oleh Allah SWT ke Bani Israel, fungsinya apa di sana? Untuk menyelamatkan Bani Israel dari perbuatan mereka yang kemudian menjauh dari ajaran Nabi Musa alaihissalam, di mana ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepada mereka, mereka juga memporak-porandakan ajaran Nabi Musa. Mereka tegar tengkuk, mereka meninggalkan ajaran Tuhan, dan mereka sering menyakiti hati Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Isa diutus oleh Allah untuk menyelamatkan Bani Israel agar Bani Israel kembali kepada hukum Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Wa iz qala Musa ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum." Mengapa engkau sering menyakiti aku? Nabi Musa itu apa, Pak? Ya, menyembah kepada pencipta langit dan bumi, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, berarti di dalam Islam itu ada juga hukum-hukum Musa ya, Pak? Ya. Coba sebut hukum-hukum, ada berapa hukum di dalam? Kalau di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara terinci, karena Al-Quran itu bukan buku jiplakan dari kitab Yahudi, atau Al-Quran itu bukan mengambil bukunya Yahudi lalu menempelkan di kitabnya agama Islam begini, enggak. Tapi Al-Quran hanya berita gaib dari langit. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat Al-A'raf ayat 145, Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengajarkan kepada kaumnya agar mereka menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Mereka diajarkan syariat-syariat. Tetapi tadi saya mendengar perkataan Bang Juma ya, tentang Bang Juma berbicara tentang hukum Musa, makanya saya bertanya itu hukum Musa itu Nabi Musa salah satunya diajarkan kemudian untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi, tidak menyembah kepada ciptaan. Oh, berarti kena apa ya? Kena di keluaran itu, keluaran 20 ya. Kalau di kitabnya orang Yahudi ada ya, keluaran 20. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Nah, itu bukan orang Yahudi bukan, iya, itu orang Yahudi punya, bukan orang Kristen punya. Tetapi kok masa ada juga di dalam apa, misalnya Bang Juma kan Islam, kok masa bisa menjelaskan juga itu? Nah, dari Islam itu datanya diambil dari mana, Pak? Saya ada buku ini. Ini namanya Bible, tapi di depannya sempat menipu juga sih. Kalau kita tidak hati-hati baca buku ini sempat orang tertipu. Kenapa? Karena di luarnya tertulis Alkitab, padahal bukan ini Alkitab. Ini Bible, ini Biblika. Iya. Ini Biblika ini. Nih, Kidung Jemaat. Oh, jadi oke. Orang Islam harus hati-hati dengan buku ini, karena di sini banyak perangkap-perangkap yang memerangkap manusia Islam. Kalau mereka tidak berhati-hati, mereka seakan-akan ini adalah sebuah kitab yang berasal dari nabi-nabi, padahal bukan. Ini mereka menggunakan coba jawab dulu tadi. Coba jawab dulu yang tadi saya tanyakan itu. Hukum-hukum Musa itu apa ya? Mungkin ada beberapa hukum tentang Musa itu. Dan yang kedua apa ya? Yang kedua tadi saya katakan itu tentang hukum-hukum Musa, misalnya menyembah Tuhan Allah. Itu kan terjadi di kitab tertulis di kitab Keluaran 20 itu nggak salah. Kok masa Al-Quran bisa mendapat juga itu, datanya diambil dari mana, Pak? Ya di dalam Al-Quran. Kedua itu coba Bang Juma tanggapi dulu. Surat Taha dijelaskan Nabi Musa didatangi oleh pencipta langit dan bumi, lalu Nabi Musa kemudian diminta untuk menyembahnya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Jangan ada ilah lain. Akulah Allah, Tuhan satu-satunya. Innani anallah la ilaha illa ana. Itu Bang. Jadi Nabi Musa dan kaumnya itu disuruh menyembah kepada pencipta, bukan disuruh menyembah kepada ciptaan. Sedangkan Kristen diajarkan menyembah kepada ciptaan bernama Yesus Kristus.
Jadi antara ajaran Iya, iya, para iya, iya. nabi, Betul, betul. Saya salut tentang perkataan Bang Juma tentang orang-orang Kristen pengikut Kristus menyembah Yesus. Iya, itu nggak salah, Bang. Itu iya nggak salah. memang karena Kristen ini bukan ajaran Amin, Pak. nabi-nabi, Amin. bukan ajaran nabi-nabi Kristen ini. Ini ajaran yang diadopsi dari ajaran paganisme, menyembah kepada roh-roh, menyembah kepada manusia, menyembah kepada binatang seperti burung merpati segala macam. Itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Abraham, Yakub, Ishak, Ismail, Daud, Salomo tidak ada. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan menyembah makhluk, termasuk menyembah kepada Kristus. Nah makanya Oh, oke. ketimpangan itu muncul mulai dari mana? Dari salib. Salib ini direparasi, ya, dipretelin oleh gereja yang tadinya salib itu adalah kutukan. Dipretelin oleh gereja, salib itu adalah berkah keselamatan. Itu salah patah. Ini saya mau mempelajari tentang apa Islam dari Bang Juma ya, Pak Bang Juma. Ini bisa saya mempertanyakan yang lebih banyak kepada Bang Juma karena Bang Juma ini kan yang diandalkan di Indonesia ya. Tapi Gitu saya ya. hanya seputar ini, Bang. Saya tidak bisa liar seputar materi ini aja. Iya ya, makanya Bang Juma gini. Tadi kan apa yang saya tanyakan itu kan Bang Juma belum jawab ya tentang hukum Musa, itulah ada beberapa yang ada terdapat di dalam Innani Al-Quran. anallah Itu yang saya tanyakan, Bang. la ilaha Yang pertama, illa ana. yang pertama, menyembah hanya kepada Allah. oke. Itu aja Ada dulu. lagi? Ya, kalau di Hukum- Nabi Musa itu mata ganti mata, bibir ganti bibir, tangan ganti tangan, nyawa ganti nyawa. Itu ajaran Nabi Musa. itu menurut Dikri- apa? Dan Menurut ajaran-ajaran apa ya? dan ajaran-ajaran Nabi Musa itu sudah dianggap sampah oleh Kristen. Itu dianggap sampah oleh Coba, Kristen. oke. Ini lagi bisa saya pertanyakan ini. Tadi Bang Juma ajaran-ajaran Musa ini sudah menjadi sampah oleh Kristen ya, Pak? Iya, itu di kitab Anda. Tetapi dalam kekristenan itu menurut saya, menurut pengetahuan saya, ini kan misalnya sering di dalam misa-misa Ekaristi Kudus selalu memakai bacaan pertama dan bacaan kedua semuanya diambil dari kitab Perjanjian Lama, Pak. Salah itu berarti. Iya. Berarti Anda Gini. Sebentar, Sabar dulu. Kalau orang Kristen masih menggunakan isi Taurat atau kitabnya Yahudi, berarti kalian itu tidak ada keselamatan. Karena di dalam kitab saudara dikatakan Galatia 5 nomor 4, kalau engkau masih mengharapkan ada keselamatan di dalam Taurat, maka engkau keluar dari kasih karunia. Yesus Kristus tidak berguna bagi kamu jika kau masih menggunakan hukum Taurat. Karena Kristen ini memang agama yang aneh, agama yang membantah kitab mereka sendiri, maka mereka menabrak semua aturan. Bahkan dikatakan, sabar dulu, di dalam kitab saudara di Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Kristus di atas salib, maka Yesus telah membatalkan semua hukum Taurat dan seluruh perintah-perintah yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada orang Kristen masih menggunakan isi buku kitabnya Yahudi, itu orang saya katakan maaf, itu orang tidak pernah belajar Bible berarti. Mereka tampil seakan-akan membawa kebenaran, tapi sebenarnya mereka itu meludah dan menjilat ludahnya sendiri, gitu Bang. Makanya dari sini aja, dari tema ini aja, Kristen itu sudah tak bisa layak untuk dijadikan sebagai acuan kehidupan. Kenapa? Karena penyalib atau eksekutor penyaliban itu adalah penjahat. Penjahat ini menyalib Yesus. Kemudian hasil dari penjahat dijadikan sebagai keselamatan oleh orang Kristen. Berarti penjahat ini adalah pahlawannya Kristen, termasuk setan, iblis. Iblis yang merasuki Yudas agar kemudian Yudas itu berkhianat Yesus, agar supaya hasil khianatnya Yesus itu disalibkan, menjadi pahlawan bagi Kristen. Jadi iblis itu adalah pahlawan bagi Kristen. Oke, sudah bisa saya tanya, Pak? Iya, silakan. Oke. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa ada banyak sekali ya tentang bagaimana Kristen itu selamat karena dari penjahat. Iya, itu fakta. Anda tadi mengakui. Oh ya, makanya gini.
tadi kan dari awal saya sudah bilang bahwa keselamatan yang di apa ya, bahasa Indonesianya apa ya, keselamatan yang direncanakan ilahi itu sudah begitu. Kan tidak, Berarti kita tidak bisa di mana itu tertulis? Sebentar. Itu Kan fitnah. saya dulu dong. Itu fitnah. Itu enggak ada di dalam kitabnya Yahudi keselamatan dengan melakukan kejahatan. Itu enggak ada. Sebentar. Itu Tadi kan fitnah saya itu. sudah bilang, itu adalah hukum alam. Iya, Itu yang pembunuhan hukum alam. sebentar. Yang direncanakan ilahi itu sudah begitu. Kita Di mana dalilnya? Kita bisa. Di mana dalilnya, Bang? Ilahi menginginkan pembunuhan, dan pembunuhan itu, hasil pembunuhan itu adalah alat untuk menyelamatkan. Di mana itu tertulis? Oke, ini kan ada misalnya ada tertulis ya, misalnya tentang perjanjian lama itu kan Banjuma tentang ciptaan manusia pertama. Enggak ada hubungannya itu, Bang. Enggak ada hubungannya. Iya, makanya kita harus Enggak kasih ada dari situ, Bang. hubungannya. Tidak ada hubungannya, Bang. Kita harus mengetahui bagaimana keselamatan itu terjadi. Berarti kita harus Kenapa keselamatan mengambil itu dari harus? dasar yang pertama. Kenapa misalnya keselamatan itu Adam harus? dan Hawa. Itu tidak ada hubungannya. Bagaimana? Enggak ada hubungannya. Sebentar. Enggak ada hubungannya. Kok Anda masih nggak nggak ada ada. hubungannya bagaimana, Bang? Iya, Ini, mana dalilnya? Mana kalau dasar dalilnya? keselamatan itu berasal dari Kata siapa? Berasal Kata siapa? dari Dari apa? apa penciptaan manusia pertama. Manusia pertama, apa hubungannya itu dengan sudah penyaliban? dalam dosa. Apa hubungannya dengan Sangat penyaliban? iblis. Makanya Apa hubungan- kan gini, Banjuma sebenarnya dengar dulu. Kan tadi kan saya tidak potong-potong tentang Banjuma. Enggak, masalahnya Anda membawa sesuatu informasi yang menyesatkan, yang tidak ada datanya di sini. Masalahnya saat kan gimana ini, Bang? Begini, saudara. Oke. Begini. Ini Begini, coba. saya terangkan sedikit. Jadi gini. Ini Ini. tadi Saya tanya dulu. Abangku iblis itu mau nggak manusia selamat? Mau nggak manusia itu selamat? Iblis. Oh, enggak lah, bagi aku enggak lah. Karena Apa tujuan dia bisa tujuan menarik iblis merasuki orang-orang yang Yudas kalau disukainya gitu? itu terseret ke dalam apa? Ya, sekarang iblis tidak mau Kandangnya manusia dan selamat. akan Iblis tidak mau manusia selamat, kan? Kenapa iblis merasuki Yudas? ya itu dah suka-sukanya dia kan sudah sifatnya begitu. Gimana? Berarti dia mau menyelamatkan manusia. Itu kan gini. Bisa saya Kalau tanggapi, ya? iblis tidak merasuki Yudas, tidak ada penyaliban. Oke, bisa saya tanggapi. Ya, silakan. Saya menurut apa yang saya bahasa Indonesia saya ini tadi saya sudah bilang ya. Jangan sembunyi di balik bahasa. Lanjut. Saya Anda menanggapi mahir, apa kok. yang saya menurut apa yang saya tahu belajar bahasa Indonesia. Baru juga berapa tahun lari pisah dari Indonesia. Nggak mungkin langsung lupa bahasa Indonesia, abangku. Jadi jangan sembunyi di balik bahasa. Kalau gugup aja, kalau nggak tahu aja. Enggak, Gitu, gini Bang. Saya tadi kan kita kan negara berbeda. Ya, Betul tapi nggak? kan bukan berarti negara Bang berbeda Juma tahu tiba-tiba bahasa Anda saya nggak nggak? bisa Tidak bahasa mungkin, kan? Indonesia. Bahasa Indonesia tahu bahasa saya nggak? Tidak mungkin Bang Juma tahu bahasa saya kan? Iya, karena bahasa Indonesia bahasa Berarti nasional, saya Bang. satu Bahasa level Anda itu dari bahasa Bang daerah. Juma. Karena saya tahu sedikit tahu bahasa ya, bahasa Indonesia. Oh, jangan sombong. Anda kan tadinya Indonesia, Bang. Aduh, gimana? Saya ini bukan apa ya? Saya tidak pernah. Kalau ada orang, Bang, mau itu mantan Indonesia ataupun dia tidak pernah jadi orang Indonesia, tetapi dia pernah hidup di wilayah Indonesia. Kalau tidak tahu bahasa Indonesia, itu orang kampung, pelosok sana, pelosok. Jauh sekali, mungkin nggak ada di peta. Di Indonesia saya yakin kok, di pedalaman-pedalaman yang paling dalam itu tidak mungkin semua tahu bahasa Indonesia. Berarti benar yang aku bilang kan, Bang? Benar barusan yang aku bilang. Ya makanya gini Bang Juma. Iya. Ini ya, saya mau apa ya, mau belajar. Tadi saya sudah bilang saya mau belajar Islam itu dari Bang Juma, karena Bang Juma ini saya Enggak, ini kalau mau belajar Islam itu, Bang, ada Ustaz UAS, ada banyak ustaz kami dari Islam. Kalau mau belajar Islam, kalau di sini itu khusus memperbincangkan dua agama, Islam dan Kristen. Nah, tema hari ini adalah eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat. Kalau kami
Kalau kami jelas yang melakukan penyaliban itu adalah penjahat. Mereka penjahat, makanya dibalas kejahatan mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau di Kristen, penyalib Yesus itu pahlawan, termasuk iblis. Tanpa iblis turun tangan menyalibkan Yesus, maka Kristen tidak memiliki Tuhan bernama Kristus. Coba ya. Gini, makanya saya tak mau tanggapi itu. Silakan. Kan gini, tadi kan saya sudah bilang bagaimana itu adalah kejadiannya untuk menyelamatkan manusia yang manusia pertama. Tadi kan saya mau bilang itu Bang Juma potong-potong. Ya, silakan Anda kasih data bahwa manusia jatuh, manusia dikutuk. Nah itu dulu, di mana manusia dikutuk? Dalilnya saya minta. Sehingga butuh juru selamat yang turun ke dunia mengambil alih kutukan itu dengan cara melibatkan setan. Di mana itu bisa saya baca? Gitu loh Bang. Karena di dalam makanya gini Bang Juma. Tadi kan tadi kan saya mau menanggapi tentang bagaimana keselamatan itu terjadi karena kita bisa baca dari sejarah-sejarah dulu. Misalnya dari kan manusia yang pertama diciptakan Allah. Tadi kan saya mau lanjut omongan saya, Bang Juma kan potong. Silakan manusia Anda kasih data. Sudah jatuh dalam dosa. Dalilnya di mana itu, Bang? Kan kita di dalam kitab Kejadian itu kan ada Kejadian 1. Kejadian 5, Kejadian 5 nomor 2 yang dimakan oleh keduanya, misalnya Adam dan Hawa. Kejadian 5 nomor 2, manusia laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Kenapa dikutuk? Ilmu dari mana itu? Itu kan tidak bisa, apakah tidak bisa baca-baca kelanjutannya lagi, hanya titik di situ? Tidak ada dalil. Kalau di Kejadian 3 yang dikutuk itu adalah iblis dan tanah, bukan manusia yang dikutuk. Itulah baca yang sebelumnya itu ada itu. Tidak ada pernah Tuhan mengutuk Adam. Di Kejadian 1 nomor 26, Adam justru diutus ke bumi ini untuk menjadi seorang pemimpin. Kenapa bisa dikutuk? Ilmu dari mana Kristen ini mengatakan Adam dikutuk? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Tuhan itu Maha Penyayang. Ketika Adam khilaf, Adam bertobat, tobatnya diterima oleh Allah. Selesai perkara. Nah, di mana Kristen mendapatkan konsep Adam dan keturunannya itu dikutuk? Dalilnya di mana? Dinda Kores boleh naik sejenak, Dek? Saya mau asar. Bang Juma, Ya, Bang Juma bisa dengar saya enggak? Dari tadi saya dengar abangku. Iya, makanya kan tadi kan saya sudah bilang bagaimana kita mengetahui tentang. Saya kira apa yang tadi Bang Juma pegang itu tentang Alkitab itu kan semuanya jelas di situ. Kok masa Bang Juma tidak tahu hanya menyerang gitu saja? Sedangkan bukan saya menyerang. Anda ketika menyerang Nabi Adam, roh kebenaran yang ada di dalam diri saya itu meronta-ronta, ingin meluruskan fitnahan Anda itu terhadap Adam dan keturunannya. Makanya saya minta dalil. Berarti lurus tentang mau meluruskan kitab yang tadi Bang Juma pegang itu. Iya, ini saya minta dalil di dalamnya mana salah ada. Ya, Pak? Salah. Ini benar kitab Anda, di mana kitabnya orang Roma dan kitabnya orang Yahudi digabung menjadi satu. Iya, tapi ini bukan firman Tuhan. Kristen itu sumbernya dari Yahudi, Pak. Iya, karena penyesat itu berasal dari tengah-tengah Yahudi. Bang Jum baca baik-baik di situ semua. Kalau kita mau berbicara tentang Yesus Kristus ya. Saya baca antikristus itu, Bang. Antikristus itu, Bang. Bagaimana dia berasal dari tengah-tengah bangsa Yahudi, Bang. Bang, penyesat itu berasal dari tengah-tengah Yahudi. Penyesat itu siapa dia? Yesus Kristus namanya penyesat itu. Lukas 21 itu Yesus Kristus ya.
Iya, Lukas 21 nomor 8, Yesus anak dengar, saya kasih dalil. Yesus anak Maria berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesat itu menurut Yesus datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Penyesat yang muncul. Jangan percaya kepada Kristus ya, Pak? Ya, Kristus palsu jangan percaya. Makanya kami tidak percaya. Kristen kan nggak percaya. Pemberitaan malaikat itu salah ya, Pak? Malaikat yang mana? Pemberitaan malaikat Gabriel misalnya, pemberitaan malaikat tentang Kristus itu salah, Pak? Malaikat mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Juru selamat harus percaya kepada Kristus itu sendiri. Kok masa Bang Juma kebalikan itu loh? Juru selamat itu mengajarkan apa kepada Bani Israel? Juru selamat itu mengajarkan apa kepada Bani Israel agar selamat? Menuhankan dirinya atau mengimani dirinya sebagai rasul utusan Tuhan? Saya tanggapi ya, omongan Bang Juma tadi. Jangan percaya kepada Kristus, betul nggak? Iya. Karena nanti penyesat itu datang di tengah-tengah Bani Israel dan mengaku di tengah-tengah Bani Israel. Kristus. Berarti tadi kan Bang Juma itu pengen nih perkataan Bang Juma. Penyesat itu datang ke tengah-tengah Bani Israel, yaitu adalah Kristus itu ya, Pak? Iya. Berarti pemberitaan tentang malaikat itu berarti salah. Tidak salah. Hah? Tidak salah. Gimana lagi ini? Kebalikan ini. Karena ada dua Kristus, ada asli, ada palsu. Kristus yang mana lagi? Kristus anak Maria itu manusia. Kristus yang kau sembah itu kawan, itu bukan manusia tapi setan. Mana dalilnya, Pak? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Mesias. Jangan kamu percaya. Berarti menurut Yesus, penyesat itu bernama siapa? Yesus. Apa gelarnya? Mesias. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Buka data dulu. Kan Matius 24 berkata-kata tentang apa yang Bang Juma katakan ini kebalikan loh. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Dina Korpes naik dulu dong, saya mau baca dong. Tadi saya tangkap perkataan Bang Juma mengatakan bahwa dua Kristus. Kristus yang pertama itu siapa ya? Gini, berarti Kristus yang diberitakan oleh malaikat itu salah. Ya, betul nggak? Sudah benar itu, Bang. Salah atau benar? Benar itu. Oke, benar. Yang Kristus siapa lagi? Kristus yang diberitakan Yesus. Hah? Kristus palsu yang Yesus itu gimana, Pak? Longor juga ternyata abangku ini. Yesus yang asli, Bang, berkata kepada muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Yesus palsu, nabi palsu atau Yesus palsu? Yesus palsu, Kristus palsu, Bang. Kristus palsu ini nanti memiliki nabinya juga palsu. Makanya berarti Bang Juma, perkataan Bang Juma itu tidak begitu tidak begitu akurat. Karena apa? Tadi Yesus berkata loh kepada muridnya, Matius, makanya jangan sombong, baca aja Bible, Bang. Jangan pura-pura seakan-akan tahu. Buka aja Bible di situ. Jangan sombong. Inilah kalau sifat. Saya mau belajar ya. Saya mau belajar silakan. Matius 24 abangku. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel yang tidak makan babi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Dengan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku di depan dunia, akulah Yesus Kristus. Itu penyesatnya. Itu tentang penyamaran, Bos. Ya itu dia, penyesatnya itu menyamar. Yesus penyesatnya Kristus itu sendiri. Pintar berarti. Penyesatnya itu menyamar sebagai Yesus Kristus. Iya, makanya jangan percaya itu, Bang. Makanya jangan percaya kepada penyamar yang mengaku Yesus Kristus, betul? Siapa dia? Itulah yang kamu sembah. Aduh, lagi ini. Kok masa
Bang Juma, kok masa tidak mengerti pertanyaan saya? Tadi Ya, kan Anda kan bertanya siapa dia, ya itulah yang Anda sembah. Sekarang pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya nih. Sebentar. Ketika Yesus ketemu, sabar dulu. Di Lukas 4, ketika Yesus bertemu dengan iblis, yang minta disembah di situ siapa? Iblis minta disembah atau Yesus yang minta disembah? Oh, iblis yang minta disembah atau Yesus minta disembah enggak? Gimana? Yesus minta disembah tidak? Oke, sekarang bisa Bang? Bang Juma dengar saya, bisa nggak? Enggak, saya tanya dulu. Yesus minta disembah enggak ketika Yesus bertemu dengan iblis di dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 7, siapa yang minta disembah? Yesus minta disembah atau iblis yang minta disembah? Oke, bisa dengar saya ya, Pak? Iya, dari tadi saya dengar Abang. Oke, sekarang saya Warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Oke, sekarang saya tanggapi ya. Bisa Bang Juma ya dengar saya ya. Iya. Yang di Lukas 4 atau Matius 4. Nggak apa-apa, itu kan terdapat semua di sana tertulis. Iya. Iya. Yang diminta disembah itu Yang iblis yang meminta disembah Yesus atau iblis? Oke, makanya gini. Sekarang saya bisa Bang Juma dengar saya. Ini saya teringat ya tentang seorang dokter yang bernama Zakir Naik. Dia berkata begini, di dalam Alkitab adakah tertulis tentang Yesus mengatakan bahwa akulah Allah, akulah Tuhan, sembahlah aku. Betul nggak? Itu seorang dokter Zakir Naik yang mengatakan itu. Itu juga yang kutanya, Bang. Saya langsung intinya. Sebentar. Kalau menurut kekristenan yang tertulis dalam Alkitab, di dalam Alkitab tertulis tidak ada Yesus dengan egoisnya meminta untuk disembah. Bagus. Tapi yang minta disembah siapa? Sebentar. Tapi yang minta disembah siapa? Sebentar. Nanti Bapak Bang Juma tanggapi. Tetapi orang-orang yang dahulu bersama-sama dengan dia menyembah dia. Oke, sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah menolak orang-orang yang ada tertulis dalam Alkitab? Ada nggak? Saudara, saya ulang lagi. Kita harus menyetujui dulu ini, Pak. Saya ulang lagi. Saya sampaikan kepada saudara, yang menyembah Yesus itu orang Majus. Oh ya. Kemudian orang gila. Kemudian orang kerasukan setan. Oke, ini yang mana yang Anda ikuti? Anda pengikut yang mana? Iya, Anda pengikut siapa? Pengikut Yesus? Sorry, Anda pengikut siapa? Di Injil Markus itu. Anda pengikut siapa? Orang gila, orang Majus, atau setan? Oke. Anda pengikutnya siapa? Saya pengikut Kristus. Misalnya orang gila ya. Bang Juma, Anda mengatakan bahwa pada zamannya Yesus sudah disembah. Ada 3 yang menyembah dia. Setan, orang gila, dan juga orang Majus. Anda pengikut siapa di antara 3 ini? Nyembah Yesus. Kalau Yesus nyembah Elohim, Anda tidak ikuti dia. Ini salah satunya dari 3 ini. Bang Juma lari ke Injil Yohanes 4 ya. Ini saya sudah tahu ini bagaimana lari ke mana-mana. Oke. Ini kalau sekarang saya ikut omongan Bang Juma ya. Saya hormati Bang Juma sama Bunda Rahma di sini dan juga teman-teman yang sedang menonton. Nanti bisa Bang Juma saya tahu nanti lari ke Injil Yohanes. Saya bisa lari kemana saja. Sebentar. Kemana saja saya bisa lari. Oke. Saya paham, Bang. Saya tahu. Oke. Nah, ini aja dulu, Bang. Tadi Bang Juma mengatakan saya mau menanggapi dulu tentang bagaimana tadi Bang Juma mengatakan iblis bahwa, atau Yesus yang minta disembah itu di situ dulu. Oke, bagus. Itu kan tadi Bang Juma sudah tampilkan data misalnya di Lukas 4. Dan saya tadi mengatakan bahwa itu terdapat juga di Injil Matius 4. Terdapat di sana bagaimana tertulis di sana itu Yesus tidak pernah dengan egois dirinya mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku, nggak ada. Oke, kalau iblis? Ini harus Bapak Bang Juma ya, kalau iblis gimana? Ya? Kalau iblis gimana? Sekarang, sebentar. Makanya yang egois sekali bahwa meminta disembah-sembah itu adalah iblis yang terdapat di sana. Iblis. Betul nggak? Iya, iblis. Makanya gini. Nah, sekarang Kristen ini penyembah
penyembah Yesus Kristus atau penyembah iblis? Penyembah Yesus Kristus. Adakah Yesus Kristus minta disembah? Oke, sekarang kita buka, bisa nggak? Tidak ada, saya tanya dulu. Adakah Sekarang Yesus kita Kristus buka minta datanya. disembah? Sekarang Jawab kita aja, buka Bang. datanya, bisa nggak? Adakah Yesus Kristus minta disembah? Ya makanya. Tidak Sekarang ada. kita bisa buka Adakah datanya, iblis bisa. minta disembah? Ada. Bisakah iblis ngaku Yesus Kristus? Kita Aku tanya lagi, ini terakhir, Bang. Saya mau ibadah. Adakah iblis mengaku Oh, Yesus Kristus? jangan alasan-alasan ibadah. Aduh, gimana nih? Adakah iblis mengaku Yesus Kristus? Gimana? Adakah iblis mengaku Yesus Kristus? Dengan alasan apa? Enggak, pertanyaan saya. Adakah iblis mengaku Yesus Kristus? Alasannya apa dulu? Ada. Ada Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Iya, Kristus. itulah Berarti tadi iblis bisa mengaku Yesus Kristus? Tadi kan saya sudah bilang. Udah ya, Baca teman-teman. baik-baik. Dia sudah paham. Baca, ya makanya. Jadi, saudara, saudaraku, Bang Juma mau memutarbalikkan semua. Saya sudah ibadah paham. dulu. Dalam Yesus Kristus Bang Juma. tidak pernah minta disembah. Iblis minta disembah dan iblis bisa saja mengaku Yesus Kristus. Iblis mengaku Yesus Kristus sesuai dengan nubuatan oke, Yesus. pengakuan Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblis datang memakai nama Yesus Kristus. Pengakuan Yesus Kristus terhadap iblis apa? Berarti iblis disembah dengan menggunakan nama Yesus supaya banyak yang tersesat. Oke, Saya kira pengakuan begitu Yesus sementara, Kristus Bang. terhadap iblis itu apa, Bang Juma? Coba. Jangan ajarkan kemana-mana ke dulu. Saya 10 menit aja ibadah. Silakan dengan saya. benar. Aduh, jangan alasan, Bang Juma. Kok masa kita? Sabar, Bang, Cobalah. sabar. Saya harus ibadah. Mau- Itu mau wajib sholat bagi dulu, saya. guru Saya kami sholat. mau sholat. Habis ini saya masuk lagi. 10 menit saya di sini kok. Cuman ibadah Nanti dulu. masuk lagi ya, Bang Juma. Iya. Ini. Enggak keluar, Bang. Cuma di mute. Cuma sholat. Sabar, Bang, sabar. Oh, sebenarnya kalau begitu sebenarnya sholat habis dulu baru Jangan baru gagap, bahas Bang. tentang Kenapa live stream gagap? ini. Tenang, Bang, Ini kita tenang. kita putus-putus ini gimana ini? Tenang, Bang. Jangan Ini gagap. saya mau kejar tentang perkataan Manjuma nih. Sabar, Bang. Iya, sabar. Mau sholat dulu, Gurunda. Mau sholat dulu. Oke, benar Hama, bisa kita lanjutkan tentang perkataan ini? Boleh, Bang. Silakan. Oke. Bang. Pelan-pelan ya. Oke, sekarang kita gaskan tentang bagaimana bisa nggak? Bisakah Bunda Rahma membuktikan bahwa Allah SWT yang Bunda Rahma sembah itu nyata? Allah Subhanahu wa Adakah taala. tertulis di dalam Quran bahwa Allah itu menyatakan dirinya? Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha suci dan maha tinggi. Allah atau Tuhan kami itu, Bang, laisa kamislihi syai'un, enggak ada yang serupa dengan Dia. Tidak serupa dengan makhluk ciptaannya, enggak serupa. Ya, di luar daripada Allah itu adalah ciptaan. Jadi Tuhanmu itu ciptaan. Yang menciptakannya adalah Allah. Saya sudah tangkap. Berarti jawaban Bunda Rahma kita omong baik-baik ya, jangan main hujat, jangan menghina. Ya iyalah, aku Oke. Sekarang saya sudah tangkap jawaban tentang dari Bunda Rahma bahwa mengatakan bahwa Allah SWT itu tidak serupa ya dengan makhluknya, begitu. Yang jadi masalah di kalian, Bang. Sebentar. Berarti tadi kan saya mempertanyakan kepada Bunda Rahma sudah menjawab saya tentang bahwa Allah SWT itu tidak serupa dengan ciptaannya, betul? Iya. Oke, bagus. Sekarang ada yang serupa dengan Allah. Gini Bunda Rahma. Sekarang gini Bunda Rahma. Kalau dia tidak serupa dengan ciptaannya, bagaimana misalnya Bunda Rahma tahu bahwa Allah SWT yang Bunda Rahma sembah itu bisa mengampuni atau menghapus dosa Bunda Rahma? Karena Dia yang berfirman Bunda dalam Rahma Al-Quran. tidak tahu dia orangnya. Kalau kau bertanya kita jawab dulu pelan-pelan, slow, santai. Oke, silakan. Sambil menunggu guru kami ya. Di dalam Al-Quran kami di surah Az-Zumar 53-54, di situ Allah berfirman ya. Tapi nggak usah bahasa Arabnya, Bang ya, saya bahasa Indonesia, terjemahnya aja. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Itu Az-Zumar 54.
Jadi Allah itu Maha Penerima tobat. Dia yang menyampaikannya di dalam Al-Quran. Dia berfirman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah yang menjelaskannya kepada kami, ini umatnya. Kayak rupanya seperti apa? Allah tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti Bisa digambarkan, berarti bisa. Kalau Muhammad bisa hanya kita mendengar gambarkan, suaranya saja ya, lukiskan, Bunda? itu adalah makhluk, itu adalah ciptaan. Berarti Muhammad hanya apa ya? Muhammad Nabi Muhammad. mendengar suaranya aja Nabi ya, Pak? Muhammad Bunda. manusia, Bang, yang dimuliakan. Ya, makanya Bunda Rama gini. Berarti Muhammad hanya mendengar suaranya Allah SWT saja. Yang menjadi masalah, Bang, bukan masalah yang membawa firman di Tuhan Azuman itu kan Bang, Bunda sudah bilang itu kan yang mendengar. Inilah itu kan supaya tidak. kau paham. Kamu dengar dulu. Jadi kalau kita jawab, jangan ngomong juga. Oke, silakan saya persilakan Ibu Jel. Nanti saya tanggapi, Ibu jangan potong-potong ya. Ya, Nabi Muhammad itu, Bang, menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Seperti pun Yesus. Di dalam Yohanes tertulis, kamu akan melihat malaikat naik turun. Jangan lari ke kitab-kitab Saya orang lain konspirasi. dulu. Sebentar, supaya kau Konsistennya nyambung kitab- akalmu. kitab Bang, Bunda. dengar dulu. Biar nyambung akalmu, saya komparasi ke Bibelmu. Supaya kau pinter. Di Bibelmu tertulis di Yohanes, kata Yesus, kamu Ini bisa akan melihat. diskusi yang Ini dengar dulu, supaya kau nggak menuhankan yang sesat itu. Sini saya dengarkan dulu ya. Ini Bibelmu yang saya komparasikan. Di dalam Bibel di Yohanes, dulu, Bunda. enggak masalah saya komparasikan. Di dalam Al-Quran kami, malaikat Jangan lari-lari Jibril yang dulu, Bunda. dengar dulu, Bang. Di dalam Al-Quran kami, malaikat Jibril yang Oke, bagus, menyampaikan Al-Quran. wahyu kepada Nabi Muhammad. Di dalam Bibelmu, malaikat pun yang menyampaikan wahyu kepada Yesus. Kamu Nggak akan ada, melihat nggak ada, malaikat nggak naik ada. turun menemui anak manusia. Itu jadi segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan. Firmanmu telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu betul engkau yang telah mengutus aku. Itu perkataan-perkataan Yesus. Yang menjadi kau tersesat, kau menuhankan selain Tuhannya Yesus. Yesus bertuhan. Berarti Bunda mengutip Yohanes 17 tadi ya? Yohanes 17, Yohanes 17, 14, Yohanes 17, 8. Banyak kata-kata di situ. Iya. Oke, bagus, Yohanes bagus. 11, Bang. Bunda, coba Yohanes tunjukkan 11, 25. Kamu dengar ini kau jawab ini ya, penting ini. Yohanes 11, 25, apa tertulis di situ? Aku bersyukur, nih Yesus bersyukur nih. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Aku bersyukur kepadamu Allah, Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan menurut Yesus? Coba jawab. Sebenarnya Bunda Rahma jawab dulu Siapa yang Tuhan menurut Yesus? Jangan, siapa yang Tuhan menurut Yesus? Bukan menurut kau ya, menurut Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bagi Kristen, sebentar. Saya mau menanggapi ini. Bagi kami kekristenan, kami tidak meragukan tentang perkataan Yesus. Karena apa? Saya tidak. Sebentar. Siapa di situ? Dia itulah sendiri yang mengatakan tentang dirinya sendiri. Oh, jadi dia adi Bapa. Iya, betul. Di mana Yesus di Bibelmu adalah Bapa? Di mana? Yohanes 14 itu ayat 8 sampai 9. Di mana itu Yesus adalah Bapa? Coba. Ayat 8 sampai 9 itu ada tertulis. Di mana Yesus adalah Bapa atau Theos? Sebentar. Barang siapa melihat aku, ya telah melihat Bapa. Oh, jadi yang diteteki Maria adalah Bapa. Kalau kau maknai sebagai harfiah, dengar dulu. Kalau kau maknai secara harfiah itu kata-kata kiasannya Yesus. Ibu bingung di situ ya? Ibu bingung di situ yang berarti ketika Yesus menyusu, Bapa menyusu gitu. Itu kata kiasan. Kata kiasan Yesus itu karena Yesus pun mengaku satu dengan murid-murid. Satu dengan Bapa, satu dengan murid-murid supaya kita semua menjadi satu. Berarti bisa kau Tuhanin semua. Kalau Yesus berkata aku satu dengan Bapa itu makna kiasan. Ini diskusi yang kita bisa konsisten ini. Makna kiasan itu. Kalau kau makna secara harfiah, secara kenyataan berarti Bapa pun ikut menyusu ketika Maria Yesus menyusu. Bapa pun ikut dilahirkan bersama. Makanya Ibu bisa dengarnya saya menjelaskan itu. Bisa nggak? Coba. Coba jelaskan.
Dia lompat ya, Oke. dia nggak mau bahas Matius 11:25 ya. Oke, sebentar. Bagaimana Ibu mengatakan bahwa Yesus menyusu Bunda Maria ya? Berarti Bapak juga ikut menyusu. Oke, Kan kau bilang Yesus dan sebentar Bapa adalah dulu, satu. sebentar. Saya mau Berarti menjawab sama-sama dulu menyusu dia. jawaban. Ih, kau ini. Kok masa Ibu mau tidak mendengar? Bagaimana Ibu mau mengerti perkataan saya? Iya, oke lah. Kau bilang bagaimana sih? Menyatu dalam aku dan Bapak adalah satu. Satu dalam arti apa? Coba. Oke, Ibu dengar ya, jangan potong-potong ya. Ya. Dalam kekristenan itu mengimani Allah itu adalah roh. Aduh, nggak usah kau dongeng-dongeng begitulah. Sebentar, nanti saya menjelaskan Saya bagaimana bertanya, Yesus jawab sesuai ke pertanyaan. bagaimana Allah Menurut itu dengan kamu, kuasanya. aku Sebentar, Yesus nanti satu dengan bagaimana Bapa, Allah maknanya itu apa? dengan Maknanya kuasanya apa di situ? sendiri menjelma menjadi manusia. Di mana datanya itu? Makanya Ibu dengar Menjelma. dulu. Apakah Tuhanmu itu siluman? Tuhanmu Toh, siluman, masa menjelma. Ibu mau mempertanyakan Kan pergumulan kau bilang ke saya, menjelma, tetapi yang tidak mau menjelma mendengar itu jawaban. siluman, Bang. Siluman itu menjelma. Pernah tengok filmnya Sung Gokong? Mencari kitab suci ke Oke, mana itu sebentar. Itu Bisa menjelma dengar jadi jawaban siluman yang tadi babi, Ibu- siluman apa? Bisa Coba, Ibu dengar jawaban dari saya tentang Pakai pertanyaan data tadi. dong. Ibu Coba, Bang. tanyakan Bang. ke saya, bisa nggak? Pakai data, dalil. Ayo. Ya, saya Aku bisa pakai dalil loh. Saya Pakai tidak hanya data, jangan menurut dogma doktrin. Aduh, males. Pakai data di Bibelmu. Di mana Oke, data saya di pakai Bibelmu data. Tuhan itu Oke, menjelma? saya- Oke, saya pakai Tanya data ya. mana? Udah selesai guru dah. Lanjut Maki. Aduh, ini Tuhan jangan itu menyerah, Bu. siluman, Guru. Jangan Lanjut, menyerah. Ki. Halo. Aduh, saya menghormati guru saya. Ayo, Ini guru nih. Iya iyalah. Iya, gimana? Apa sudah dapat jawaban bahwa yang disalib ini, yang menyalib ini pahlawan atau penjahat? Sudah ada jawaban? Ini Ban Juma tadi kan Iya. saya setelah tadi di waktu Ban Juma sholat itu kami berdua dengan Bunda ya membahas tentang Islam pasti, bagaimana Islam. Itulah yang saya Allah, tadi. Coba itu Allah. jawab yang ditanyakan. Coba yang ditanyakan. Gak usah lah tadi. Nanti kita ketemu Ya, lagi. Ban baru Juma kita kan tadi mempertanyakan tentang bagaimana saya orang Kristen menyembah, bagaimana di dalam Alkitab itu tertulis Yesus saya menyembah Yesus atau menyembah apa itu? Iya, Anda menyembah Yesus palsu, yaitu iblis yang dinubuatkan oleh Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi penyesatnya itu datang kepada murid Yesus mengaku Yesus Kristus. Makanya antara Yesus Kristus yang Anda paksakan menjadi Tuhan dengan Yesus yang tidak bisa kemudian menjadi Tuhan karena dia hanya manusia. Yesus palsu itu seperti apa, Ban Juma? Yesus palsu itu yang mau disembah, yang mau diibadahi. Kan Anda beribadah kepada Yesus. Kan cuma iblis yang mau diibadahi. Sebentar, kita hanya bercanda aja. Bukan bercanda, ini serius abang. Oke. Makanya gini Ban Juma. Saya mempertanyakan, coba Ban Juma menjelaskan tentang bagaimana Yesus palsu itu seperti apa ya? Yesus asli Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus asli berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Yesus palsu. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu palsu itu. Bertentangan. Oh, itu perkataan Yesus Kristus yang asli di bab 10 ayat berapa 5 yang tadi Bapak sebutkan, ayat 5, dan berarti merujuk kepada Matius 28 ayat 19-18 itu Yesus sendiri berkata itu berarti palsu. Itu palsu. Berarti Matius 10 itu palsu juga. Matius 10 itu asli. Meminta Aduh, gimana ini? Perkataan tentang
Injil Matius 10 yang tadi Bang Juma Itu asli. Itu asli. Itu Yesus asli ya. Pegang itu. Asli. Tetapi suaranya itu Yesus Kristus yang di bab 10 itu dengan suaranya di Injil Matius 28 ayat 18 sampai 19, itulah Yesus asli dari bab 10 yang tadi Bang Juma katakan. Kok masa Bang Juma mengatakan dia palsu lagi, mana ini? Karena dia memerintahkan seluruh bangsa. Gimana? Yesus yang asli minta kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain. Bahkan ketika ada wanita Kanaan datang kepadanya, Yesus panggil dia sebagai anjing. Oke. Berarti Bang Juma, yang di dalam Matius 28 nomor 19 itu bukan Yesus yang asli. oh berarti Yesus sebenarnya Yesus itu tidak bisa berbicara. Jangan berbicara. Maksudnya apa sih ya Bang? Maksudnya gimana? Tadi gini, di Injil Matius bab 10 yang tadi Bang Juma katakan itu adalah Yesus asli, betul nggak? Asli. Saya tangkap itu. Iya. Oke. Ini perkataan dengar saya baik-baik ya. Yesus asli di bab 10 itulah yang dia mengatakan di Injil Matius 28 ayat 18 sampai 19 mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia beritakanlah Itu palsu. Injil kepada itu palsu. Itu palsu gimana? Itu palsu. Ya itu pikiran Bang Juma belum sampai tidak. Tidak. mempelajari tentang Alkitab. Tidak. Gimana? Kutanya dulu, kejujuran Anda kutanya dulu. Menurut Yesus yang menyesatkan banyak orang itu namanya siapa? Menurut Yesus. Gimana Bang? Menurut Yesus yang akan menyesatkan banyak orang itu namanya siapa? Dan gelarnya apa? Yang menurut Yesus untuk yang menyesatkan orang-orang itu adalah iblis. Iya tahu, tapi iblisnya memakai nama siapa? Memakai nama siapa? Iblis memakai nama siapa? Coba Bang Juma jelaskan ke saya. Ya kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama siapa? Coba Bang Juma jelaskan ke saya kurang mengerti. Ya jawab dong. Jangan cara Paulus, jawab aja Bang. Makanya saya mau mendengar perkataan tadi apa? Jawab aja. Kan datang waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Nanti saya bisa apa yang saya tanggapi dari Jangan Bang Juma. salto-salto. Coba kita saling menghormati untuk saling mendengar. Makanya saya bertanya, saya tidak mau menghujat di sini.